Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marta Amelia dari Administrasi Negara NBI 11118.072 dari mata kuliah Birokrasi dan Governance Publik. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pemimpin mengintegrasikan proses, struktur, dan sumber daya, yaitu dalam kolaborasi yang bertujuan memecahkan masalah publik yang kompleks. Kepemimpinan jelas penting dalam mencapai hasil yang sukses. Dan kami terutama tertarik pada yang lebih baik memahami bagaimana cara pemimpin bekerja lintas sektoral, organisasi, dan budaya, batas-batas untuk menyatukan berbagai kelompok orang untuk bekerja secara berkelanjutan. Solusi yang dapat mengatasi masalah tersebut, kami melihat praktik pemimpinan ini pemimpin sebagai integratif, yaitu mereka membantu organisasi mengintegrasikan orang, proses, struktur, dan sumber daya secara semi-permanen. Integrasi adalah mirip dengan kolaborasi, tetapi kami pikir istilah sebelumnya menangkap lebih langsung perlunya para pemimpin dan konstituen untuk bergerak bolak-balik, melintasi batas areas, dan mengembangkan jalur perhubungan dan kesamaan lainnya. Bab ini mengeksplorasi praktik visioner dari pemimpin integratif di Indonesia, inisiatif transportasi kolaboratif di wilayah Amerika Serikat. Fokusnya adalah pada praktik pemimpinan visioner karena sangat penting untuk membangun beragam pemangku kepentingan pemegang, mengembangkan pemahaman bersama tentang masalah dan potensi public solusi, serta berkomitmen untuk bekerja untuk rezim pekerjaan yang baru. Bab ini menjalin bagaimana bersama 3 untayan teoritis kerja kepemimpinan, kolaborasi, dan lintas batas untuk memasuk kebutuhan dasar bahan analisis kami. Untuk memulai kami menjelaskan dasar penelitian kami termasuk untayan teoritis, definisi, dan metode lainnya. Bagian berikut mengembangkan progres kemitraan perkotaan yang dikembangkan dalam beberapa tahun terakhir oleh Departemen Transportasi Amerika Serikat, dan merinci yang sukses untuk upaya kelompok penjabat transportasi minoritas, pemerintah daerah, dan advokat kebijakan untuk mengembangkan salah satu hibah utama diberikan melalui program, yaitu kami kemudian menawarkan temuan tentang bagaimana pemimpin visioner membantu beragam pemangku kepentingan dan mengembangkan pemahaman dan komitmen bersama yang kemungkinan kelompok itu berhasil memelihara dan mengimplementasikan proyek kemitraan perkotaan. Akhirnya, kami hadir pelajaran dan kesimpulan desain penelitian teori metodologi untuk memahami bagaimana para pemimpin menjalankan kepemimpinan visioner dalam hal ini. Dalam memfasilitasi penciptaan dan pemeliharaan kolaborasi multi pemangku kepentingan multifaktor itu, perhatian terhadap teknologi muncul dari studi kami tentang penelitian perkotaan kasus. Karena sistem transportasi cerdas yang dibantu komputer komponen kunci, penelitian awal kami pada kasus ini ditujukan untuk menguji dan memperbaiki kami kerangka kerja kolaborasi lintas sektor dan memahami lebih konkret faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan lintas. Hasil penelitian itu dilaporkan dalam Colas Collaboration dalam memerangi kemacetan lalu lintas, sebuah studi urban Minnesota perjanjian kemitraan. Kami jelaskan metode pengembangan kasus setelah pertimbangan mendalam dan dari teori kami kain ical. Utas teoritis lainnya adalah teori tentang komunikasi lintas budaya juga mungkin penting dalam kasus ini, karena budaya di tingkat negara bagian dan lokal mungkin sangat berbeda dari budaya mendatangkan agen-agen federal. Budaya di sini mengacu pada kebiasaan melakukan sesuatu, ritual, organisasi, dan institusional yang berbeda, nilai inti dan rutinitas dan logika. Budaya lembaga pemerintah cenderung sangat beda dari nirlaba dan bisnis lainnya. Disinilah kepercayaan muncul kemungkinan pemimpin visioner menumbuhkan interpretasi bersama tentang motif yang lain, kompetensi, dan komitmen, yaitu adalah ada 5. Yang pertama, wawasan akan masa depan. Para pemimpin yang visioner memiliki pandangan yang jelas akan visi dan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi atau kelompok yang ia pimpin demi berkembang dan tujuan yang telah disepakati bersama. Dan yang kedua, keberanian dalam melangkah.
Kepercayaan diri yang tumbuh melalui kematangan visi ini membuatnya menjadi sosok yang tidak ragu dalam menghadapi risiko. Perhitungan yang cermat, teliti, dan juga akurat menjadi salah satu kemampuannya yang tidak dapat diragukan, ditambah lagi dengan inner sense yang tidak semua orang dimiliki. Dan yang ketiga, kemampuan mengakomodir dengan baik. Human skill yang dimiliki seorang yang pemimpin yang visioner mampu menolongnya dalam melancarkan tujuan yang ia inginkan melalui problem solving akan konflik yang terjadi di antara tubuh kelompok yang ia pimpin lainnya. Yang keempat, implementasi visi kepada aksi. Visi yang dibuat oleh pemimpin yang visioner bukan hanya sekedar slogan dalam awang-awang, namun mampu diimplementasikan dalam sebuah aksi nyata yang diserap oleh para anggota kelompok sehingga kerjasama dan sinergi pun terjalin. Dan yang kelima, nilai spiritual yang kuat. Pemimpin visioner merupakan sosok yang profesional terhadap keyakinan akan nilai-nilai luhur yang ada di bangsa.